Kenapa nih kamu laporin? Inisial atau gimana? Gak usah inisial. Bang, handphone bang, silakan. Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dokter Rasman Nasution. Oh. Yang hodamnya pura-pura ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke khalayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan? Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani. Jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan? Tapi memang itu lagi kan, ya itu namanya, itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, emang kayaknya gimana ya kalau ngomongin dia tuh enaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu apa ya Rasman mungkin mikirnya saat itu gua keren nih bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini gitu kan. Bang, LP-nya berapa sih nomor LP-nya? Ini data-data apa? Hasil data-data apa? Iya, apa enggak yang disebarkan oleh Rasman, Mbak? LP-nya ini. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Seperti itu. Dan rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ. Dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan karena ini undang-undang. Nikita Mirzani laporkan Rasman Arif karena diduga sebar hasil USG anaknya. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Artis Nikita Mirzani melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution karena diduga menyebarluaskan hasil USG anaknya LM, Kamis 3 Oktober 2024. Dugaan penyebarluasan hasil USG itu saat Rasman bersama kliennya Fadel Bajide menggelar jumpa pers di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 20 September 2024. Kenapa dilaporkan? Karena ada satu hal yang seharusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke khalayak ramai, apalagi sampai wartawan tahu, menjadi konsumsi publik juga, ujar Nikita di Polda Metro Jaya pada Kamis. Biar bagaimanapun juga, dia, LM, masih anak di bawah umur, masih di bawah asuhan Nikita Mirzani. Jadi apapun itu mengenai LM harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Lanjut Nikita. Menurut Nikita, Rasman sebagai seorang pengacara harus memilih informasi saat berbicara di depan wartawan. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmit, menyampaikan kedatangan kliennya ke Polda Metro Jaya, sekaligus memberikan pemahaman kepada semua orang yang belum mengerti soal hukum. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada data kesehatan, itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham, ujar Fahmi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Inradi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Nikita. Pelapor merasa dirugikan karena terlapor diduga menunjukkan foto USG milik anak korban atau anak pelajar, kata Ade saat ditemui di Polda Metro Jaya Kamis 3 Oktober 2024. Di sisi lain, Rasman belum bisa menanggapi lebih lanjut soal laporan dari Nikita Mirzani. Besok saya jawab semua di Polres Jakarta Selatan, kata Rasman kepada awak media Kamis 3 Oktober 2024. Respon kakak Nikita Mirzani soal diundurnya pemeriksaan Fadel Bajide karena alasan sakit. Kakak Nikita Mirzani, Edwin, turut menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Semula,
polisi menjadwalkan pemanggilan Fadel Bajideh untuk dimintai klarifikasinya terkait laporan Nikita Mirzani atas dugaan pencabulan dan aborsi. Namun agenda itu harus ditunda dan dijadwalkan ulang berdasarkan permohonan yang disampaikan tim kuasa hukum Fadel Bajideh. Alasannya, kondisi Fadel saat ini sedang kurang sehat. Edwin pun menanggapi ketidakhadiran Fadel Bajideh di agenda klarifikasi lantaran sakit. Ia justru mempertanyakan permohonan penundaan pemeriksaan yang diajukan Fadel tanpa dilengkapi dokumen terkait. Kita kalau sekolah izin sakit bawa surat dokter, minimal orang tua. Anak saya yang nama ini tidak bisa menghadiri, itu minimal. Ini kan gak ada barang satu, dokter kagak, orang tua kagak, ujar Edwin di Polres Metro Jakarta Selatan. Edwin mempertanyakan sakit yang dialami Fadel, apalagi permohonan penundaan pemeriksaan yang diajukan tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter. Gak tahu kenapa kurang enak badannya. Cuma tadi saya bilang walaupun sakit dari mana? Kita di kantor aja harus ada keterangan dokter, apalagi dengan pihak hukum. Jangan dibecandain bang, kata Edwin. Edwin sendiri enggan mencampuri lebih dalam kasus hukum yang dihadapi Nikita. Sebagai kakak, ia membatasi diri hanya sampai menjemput Loli dari apartemen. Saya pamannya, sungkan untuk terjun lebih dalam. Tugas saya cukupkan sampai kemarin menjemput, ungkap Edwin. Semestinya Fahmi Bajsmit, kuasa hukum Nikita Mirzani melanjutkan. Semestinya Fadel memenuhi undangan penyidik untuk memberikan klarifikasinya. Apalagi alasan Fadel tidak bisa hadir tanpa didukung dokumen yang kuat. Yang aneh, membuat alasan yang tidak masuk akal, yang akan menimbulkan masalah baru. Saya ingatkan di hukum ini, manakala orang itu dipanggil tidak mentaati panggilan, itu ada pasalnya tersendiri, ucap Fahmi Bajsmit. Keamanan Loli disebut mengkhawatirkan. Nikita Mirzani desak putrinya dapat perlindungan maksimal. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bajsmit, mengungkapkan kliennya kini mengkhawatirkan keamanan dari putri sulungnya Loli. Nikita Mirzani menilai keamanan Loli cukup mengkhawatirkan di tengah laporannya terhadap Fadel yang masih dalam proses. Kepada Fahmi, Nikita mendesak agar putrinya turut mendapatkan perlindungan maksimal. Apalagi setelah Nikita Mirzani mendengar keterangan dari pihak saksi. Ia menilai kasus hukum yang menjerat Fadel bukan perkara ringan. Nikita pun takut terjadi hal-hal buruk pada putrinya di tengah kasus hukum yang masih berjalan. Untuk itu, ibu 3 anak itu meminta putri sulungnya dapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Terlebih, Laura Mezani Naseru Arias Loli